Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman di Kebun Online. Ketemu lagi di acara ngopi tanggal 25 bulan Januari 2023. Sponsor dari Nusa Painan. Nusa Painan adalah lending project. Di sana kita bisa lending, borrowing, dan staking. Swap juga bisa. Malam ini kita udah kedatangan tamu dari tim Nusa Painan. Halo Mildan, apa kabar hari ini? Halo Meko, baik Om Meko. Ya, tapi hari ini kita ngobrolnya santai aja lah. Santai, iya betul. Jadi kita barangkali di Nusa ada pembaruan apa, ada project yang baru launching apa, yang baru rilis gitu di sana. Di Nusa ya. Ya Atau buat mungkin di perkenalkan dulu Nusa itu apa, barangkali ada yang baru masuk. Oh ya, boleh. Oke, jadi Nusa Finance ini buat teman-teman semuanya selamat malam. Nusa Finance itu adalah platform Web3 penyedia fitur-fitur DeFi. Contohnya adalah lending, borrowing, swap, liquidity provision, farm, airdrop, dan hopefully di kuarter 2 tahun ini, kuarter 1 tahun ini, itu kita sudah ada fitur NFT marketplace. Nah, jadi kalau sekarang yang ada yang udah live itu untuk fitur-fitur DeFi gitu, dan cukup lengkap fitur-fiturnya. Kalau kita lihat di Pancake mungkin yang belum ada itu adalah fitur lending, tapi kalau di Nusa kita sudah ada fitur lendingnya gitu. Jadi kita ingin membentuk satu platform yang fitur-fitur DeFi-nya lengkap, dan bahkan nanti kita akan ekspansi juga ke sektor-sektor Web3 lainnya, dimulai dari NFT marketplace kayak gitu. Nah, untuk pembaruannya kita masih berkutat di sekitar DeFi dulu sementara ini, karena fitur-fitur yang live adalah DeFi. Kemarin baru habis kerjasama dengan VCG, jadi sekarang token VCG bisa diutilisasi di Nusa Finance. Contohnya adalah kalau punya token VCG bisa disuplai ke lending market dan mendapatkan APY gitu ya. Kedua, misalkan punya token VCG bisa dijadikan kolateral atau jaminan untuk meminjam aset kripto lainnya. Contohnya misalkan teman-teman udah punya uang 1 juta katakanlah gitu, dan terus habis itu udah digunakan untuk beli VCG senilai 1 juta. Sedangkan ngelihat sekarang BNB harga lagi turun gitu ya. Nah, teman-teman mau serok BNB nggak bisa karena uangnya udah keburu dibeli ke VCG gitu ya. Nah, VCG-nya ini bisa diutilisasi, dijadikan sebagai jaminan untuk meminjam sebagian USDT. Misalkan minjam tadi punya 1.000 atau nilai 1.000 USDT VCG. Nah, terus bisa minjam, misalkan mau minjam 100 USDT gitu untuk trading, itu bisa gitu. Jadi VCG-nya dijadikan jaminan sehingga capital teman-teman atau modal teman-teman tidak diam ya gitu. Kalau misalkan beli terus hold gitu kan, itu kan capitalnya diam, modalnya diam gitu. Sembari menunggu harga suatu token itu naik gitu, ini capitalnya bisa kita gunakan untuk trading juga kayak gitu. Itu sih salah satu fungsi dari lending market. Ini gambarnya ada nggak Om? Ya, gimana? Ini ada gambarnya nggak? Ini saya lagi buka Nusa Painan. Iya. Ya, itu VCG-nya. Yang ini ya, yang paling bawah ya, yang baru masuk ya? Iya, baru masuk VCG.
Hmm. Total berapa sekarang ya? Berapa ini? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 token yang bisa kita simpan ya, masukkan ke Iya, lending ya dan borrowing. benar. Hmm. Nah, untuk yang baru mengenal Nusa Finance, ada trik khusus nggak Om? Karena kita tahu kan di sini juga bisa kena liquidation gitu kan. Mm, 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 mm. Ya, jadi memang apa di samping ada utilitasnya itu ya, ini adalah perlu kita Hmm. ketahui lending dan borrowing itu adalah next Nah, level dari trading, di mana ya, ini harus ada beberapa hal yang uh, diperhatikan. Jadi semacam ini kalau kita bisa analogikan itu mirip banget sama bisnis model bank konvensional, di hmm, mana kan kita ada orang yang deposito gitu ya ke bank. Nah, terus habis itu setelah orang deposito ke bank, bank akan mencarikan orang yang minjem. Biasanya betul. orang yang minjem itu untuk modal usaha, terus habis itu untuk KPA, KPR gitu kan ya, beli rumah, apartemen. Nah, ketika orang mau minjem, biasanya bank akan meminta jaminan. Biasanya berupa surat tanah, surat bangunan, BPKB, dan lain-lain. Nah, terus habis itu setelah yang si calon peminjamnya ini memberikan jaminan, nanti bank akan memberikan pinjamannya dan harus nanti di kemudian hari harus dibayarkan kembali oleh si peminjam. Nah, kalau misalkan Borrowing di sini ya. ya borrowing. Nah, misalkan si peminjamnya ini uh, berhasil bayar pinjamannya gitu ya, tentu ada bunga kan di situ. Nah, Hmm. bunganya itulah yang akan dibagikan ke si depositor. Jadi AP yang ada di Nusa itu adalah hasil dari bunga si peminjam. Tapi bagaimana kalau misalkan peminjam gagal bayar gitu, gagal nggak bisa bayar lagi. Nah, Hmm. biasanya yang dilakukan adalah jaminannya akan disita oleh bank dan kemudian akan dilelang gitu. Hmm. Hasil lelangnya itu akan digunakan untuk membayar hutang si peminjam. Nah, konsep bank konvensional ini sama dengan yang ada di Nusa Finance. Bedanya apa? Bedanya di Nusa Finance ini semuanya adalah berbasis blockchain dan smart contract, sehingga tidak ada entitas ketiga atau dalam hal yang konvensional adalah si bank. Semuanya transaksi di Nusa Finance ini otomatis berdasarkan smart contract. Dan yang kedua adalah yang dipinjam dan yang dijaminkan adalah kripto gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan minjem di Nusa Finance, itu juga ada resiko teman-teman kena likuidasi, atau kalau yang di kasus konvensional ketika si peminjam gagal bayar, maka jaminannya akan disita dan dijual gitu ya untuk menutupi pinjamannya. Nah, di Nusa Finance ini setiap kali minjem itu ada borrow limitnya. Nah, ketika borrow limit itu sudah mencapai 100%, nah itu berarti jaminan teman-teman akan dijual dan digunakan untuk menutupi hutang teman-teman. Jadi kalau makai Nusa Finance lending marketnya dan sebagai peminjam, nah itu harus diperhatikan tuh borrow limitnya jangan sampai 100%. Ya. Jangan Karena 100% ya Om ya. jaminannya nanti akan digunakan untuk membayar hutang Om gitu. Ya, Tapi oke. kalau menjadi supply market aja itu nggak ada resiko kena likuidasi. Resikonya cuan aja dari apa ya. Menikmati Ya. AP-nya aja. Iya. Nah, cuman mungkin kalau di konvensional, misalnya kita gagal bayar, next selanjutnya kita nggak bakal bisa pinjam kan. Nah, perbedaannya dengan Nusa Finance, apabila kita apa namanya mau borrow lagi asal punya punya aset yang dimasukkan ke lending, tetap bisa ya Om ya, dengan wallet yang Yes, sama misalnya, benar. sama ya. Hmm.
Jadi kalau peraturannya di konvensional mungkin ada jangka waktu Jangka gitu-gitu waktu ya. untuk pembersihan Tapi kalau di nama biasanya gitu. tapi kalau di Nusa Finance peraturannya bukan jangka waktu tapi lebih ke berapa jaminan yang ada dan berapa Baik pinjaman jaminan. yang dilakukan gitu. Iya, iya. Dan yang penting punya jaminan kalau misalnya mau landing lagi terus borrow lagi ya silahkan, cuman ya diambil aja apa namanya resikonya, jangan Benar. terlalu maksimal. Misal di situ ya kita nyimpen BTC senilai 10 juta nih, pinjamnya Mm, jangan jangan 10 juta biar nggak kena liquidation. mm, Ambil aja misalnya 3 gitu kan, untuk Iya. Ya belanja di ETH sini. atau yang lain kayak gitu. Ya, sebagai gambaran di sini kalau BTCB itu kan ada Hmm. collateral faktor 70% ya. Kalau tadi Iya, ya. analoginya Om Eko adalah punya jaminan 10 juta BTCB, berarti yang batas batas pinjaman adalah 7 juta gitu. 7 juta ya batasnya, batas maksimal ya Om ya. Maksimal, benar. Jadi kalau minjam ya mungkin di 3 juta atau 4 juta itu udah cukup gitu ya. Kalau misalnya minjemnya 6 juta, Oh, nanti aduh. BTC-nya naik atau BTC-nya turun, itu bisa kena resiko likuidasi. Iya. Hmm. Ya soalnya si jaminannya turun ya Om ya. Iya. Nilainya akan turun si jaminannya, Nilainya benar. turun betul. Mm. Ya paling aman mungkin di bawah 50% kayaknya ya, Ya, dari kolateral faktor itu. benar. Mm. Kalau di bawah Mm. 50% trading kenaikan harga suatu token itu 30% kan udah biasa, udah Nah, bisa take profit lah gitu, nggak usah sampai betul. 50%, gitu. Jadi Kan saya ya. udah nyoba sendiri nih. Pernah mm, diambil maksimal 70% satu. Nah, di wallet mm, lain mah enggak, saya ngambilnya ini aja mm, yang mm, yang buat belanja paling 30% gitu buat belanja. mm, Lumayan kemarin, ETH yang saya simpen di apa namanya supply di sini di lending, ETH-nya naik kan. mm, Jadi dari kenaikan ETH dapat gitu kan. Terus kita mm, dari token yang kita beli dari hasil pinjamnya juga naik juga gitu. Cuman ya ya, momen 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 itu penting banget. Makanya kita nanti ada analisa market, apakah ini market ini turun normal ataukah memang kemarin bull trap doang gitu. Nanti kita kupas bareng lah. ya, Nah, benar. ini Kalau kalau governance apa nih, Om? gimana Om? Governance, Oh ya, governance. Nah, governance. benar. Apa namanya? Governance ini baru nih Om. Kayaknya pas ama di tempat kebun online belum muncul nih fiturnya. Belum, Rip. belum. Itu baru Belum. baru katanya nantilah buat kado gitu kan. Oh ya, benar. Kejutan Nah, gitu. Mm-mm. akhirnya terrealisasi, alhamdulillah Om Eko. Alhamdulillah ya. Jadi governance ini ya seperti kita lihat nih, kan Nusa Finance sudah punya fitur lending, fitur trade, Mm. liquidity provision, farm, airdrop, dan masing-masing dari fitur itu tuh merupakan analoginya adalah keran pemasukan untuk Nusa gitu. Mm. Jadi Nusa itu cari keuntungan untuk membiayai operasional, marketing dan lain-lain dari admin fee dari tiap fitur. Jadi kalau misalkan Om melakukan swap di Nusa Finance, memang ada fee-nya dan itu Mm. fee kecil lah, fee nggak Iya, iya. besar. Lending juga sama, ada fee yang kita tarik dan itu emang lumrah lah karena sebuah project juga harus ada income. Kalau project nggak ada income, maka Betul. gimana caranya project itu akan menjadi sustain gitu kan. Mm. Nah, tiap bulan itu kita akan koleksi kita akan ambil 50-60% dari biaya yang kita kumpulkan tersebut. Jadi dari lending market kita kumpulin, terus dari swap kita kumpulin tuh pemasukan kita, 50-60%-nya itu akan kita berikan kembali kepada holder Nusa melalui Mm. governance program. Nah, alhamdulillah di bulan pertama berjalannya program
kita bisa ngumpulin 9.000 USDT untuk dibagikan kepada holder Nusa. 9.000. 9.000 USDT. Mantap, Itu mantap. keuntungan berarti 50-60% keuntungan dari protokol. Iya, iya. Yang bulan kedua, alhamdulillah kita bisa kasih ke holder 7.000 USDT. Memang agak turun. turun Kenapa ya. naik turun rewardnya? Karena ya itu tergantung dari volume transaksi di Nusa Finance. Kalau misalkan Nusa Finance transaksinya banyak, ya tentu kita akan lebih banyak mengumpulkan keuntungan gitu. Nah, kebetulan turun, tapi menurut saya ya ini masih dalam track record yang bagus karena volume transaksi harian di Nusa Finance itu antara 750 juta sampai 1 M per hari. Nah, itu transaksi di Nusa, dan menurut saya itu sebagai early stage project sudah bagus ya volumenya segitu. Dan kemudian kalau kita lihat potensi dari Nusa ini baru kalau diibaratkan member baru 2.000 lah gitu. 2.000 early stage. Nah, kita bisa bayangkan misalkan Nusa ini 10.000 member atau belasan ribu member, itu berarti akan scale up dengan sendirinya. Maksudnya dengan banyaknya pengguna Nusa, nanti profit sharing yang bisa kita kasih ke holder Nusa itu semakin besar, seperti itu. Mantap, mantap. Oke, terima kasih Om. Udah support acara ngopi di Kebun Online. Jadi teman-teman, di dunia kripto itu nggak melulu kita harus trading setiap hari nongkrongin komputer. Banyak kok cara-cara untuk kita mendapat profit. Misalnya cuma lending doang atau trading juga bisa di sini. Terus saya mau staking ya, tinggal kita ke earn atau ke governance juga bisa. Nah, itu di governance tadi ada 1 bulan, ada 3 bulan. Ini maksudnya apa ini? Ya, untuk tadi untuk ikut di join governance sebenarnya gini mekanismenya. Untuk join di program governance, jadi user harus meng-lock Nusa, token Nusa. Nanti kalau misalkan kita nge-lock token Nusa, nanti kita dapat namanya Finusa. Nah, Finusa itulah yang akan yang ini nih, ya. Finusa itulah yang akan dijadikan kalkulasi untuk mendapatkan berapa rewardnya gitu. Reward yang ini. Reward yang iya. Ya. Nih, lock reward yang sebelahnya ya. Iya. Jadi Nusa untuk dapatkan Finusa, Finusanya yang nanti akan dijadikan kalkulasi mendapatkan reward kayak gitu. Oke. Nah, itu ada minimal nggak Om kalau ngelock? Kalau untuk jumlah Nusanya itu sebenarnya nggak ada minimal. Nah, untuk jangka waktunya sebenarnya yang ada minimal, yaitu 1 bulan dan maksimal 4 tahun. Tapi yang menariknya di Finusa itu adalah Om kalau misalkan lock 40 Nusa untuk 1 tahun. 40 ya. 40 Nusa untuk 1 tahun. Om melock 40 Nusa untuk 1 bulan, itu lebih kecil dapat Finusanya dibandingkan Om melock 1 Nusa untuk 4 tahun. 1 Nusa untuk 4 tahun lebih gedean yang 1 Nusa untuk 4 tahun berarti gitu. Iya, 1 Nusa untuk 4 tahun itu lebih besar daripada 40 Nusa untuk 1 bulan. Artinya mantap. apa? Artinya mantap banget. Governance ini kita lebih menghargai orang yang loyal lah. Loyalitas berarti orang yang loyal daripada yang royal. Karena itu 1:40 masih akan lebih besar yang dapat melock 1 Nusa untuk 4 tahun gitu. Jadi ini yang memang komit sama Nusa gitu ya, yang emang percaya sama Nusa, support untuk jangka panjang, ini cocok sih sebenarnya gitu. Ini kalau misalnya
yang buat apa namanya ngatur keuangan kayaknya enak juga nih. Misalnya 3 bulan ke depan nih mau puasa gitu kan, Hmm. atau 6 bulan ke depan kita mau liburan, simpan aja nusanya ya. Untuk 6 bulan nanti pas pas eh, waktunya nyampe bisa kita unlock, dapat juga di nusa gitu kayak gitu. Iya. Ya, Proses bisa unlocknya seperti itu. berapa lama Om? Kadang Gim- kan kalau landing itu ada yang berapa hari, ada yang Gimana, Om? ini mah otomatis berarti ya. Unlock, proses unlock otomatis. Oh, proses unlock ya. Jadi proses unlock ketika harinya udah selesai, itu di kanan Vinusa ada tombol unlocknya, gemboknya. Iya ya. Oh yang ini nih. Kanan atas, kanan atas. Oh karena Di atas ini ya. ya, Ya. nanti kalau misalnya kalau udah melakukan lock itu nanti akan terkunci. Terus kalau harinya sudah habis, nanti itu Hmm. tombol unlock tinggal dipencet aja, nusa yang di lock bisa diambil. Oke, aman aman. Mantap. Jadi ini kalau di dunia apa namanya konvensional mungkin disebut deposito ya Om ya. Jadi ada jangka gitu, ada jangka waktu. Iya, ya Mirip-mirip kalau seperti itu. deposito lebih mirip di lending market sih sebenarnya. Iya ya. Hmm. Uh, karena ya jadi gini, banyak 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 asumsi, misasumsi tentang staking sih kalau menurut saya, Om. Benar-benar. Karena uh, kita terlalu mengeneralisasi staking itu untuk kayak simpen token ntar dapat reward, padahal itu beda-beda. Beda-beda ya. Contohnya gini, Hmm. kayak yang di lending market itu memang kayak kita naro token terus dapat APY gitu ya. Hmm. Padahal di baliknya, reward APY-nya itu datang dari orang yang memborrow gitu kan. Itu untuk Memborong lending betul. market. Hmm. Nah, kalau misalnya airdrop gitu. Airdrop tuh orang juga bilangnya staking gitu. Hmm. Padahal kalau misalnya airdrop tuh, kita menghold token, terus abis itu rewardnya datang dari developer yang mengeluarkan uang untuk ngasih reward gitu. Hmm. Nah itu beda tuh sama lending tadi tuh. Kalau Betul betul. sekarang, si developer yang ngasih reward, tapi Hmm. kalau sebelumnya, rewardnya datang dari orang yang melakukan pinjaman, bunganya. Pinjam bunga. Nah, terus abis itu ya, apa namanya? Padahal makna staking yang sebenarnya itu adalah kita hold token untuk jadi validator di blockchain. Hmm. Itu Betul pertama ada betul. istilah staking itu. Iya iya. Nah, terus sekarang jadi staking ini terlalu digeneralisir karena orang menganggapnya hold token terus dapat reward, padahal Dapat itu reward. Hmm. beda-beda. Hmm. Nah, istilah staking yang asli sebenarnya menjadi validator di blockchain. Cuman sekarang jadi apa-apa tuh disebutnya staking gitu, asalkan dia hold token terus dapat reward. Hmm. Nah, mungkin kita apa namanya waktunya udah sebentar lagi. Mm-hmm. Nusa ini bisa dibeli di mana aja sih Om? Nusa sekarang bisa dibeli di Indodax, di PancakeSwap, juga di NusaSwap juga, NusaSwapnya juga bisa. Ya. Jadi sekarang ada tiga sarana untuk membeli Nusa. Hmm. Mungkin jangka jangka beberapa bulan ke depan ada rencana ekspansi ke luar market gitu, ke market luar gitu atau gimana? Ya, Belum doain aja Om. siap. Misalnya ke deck yang warna biru, yang lain gitu. Nah ini teman-teman, oh ini di CoinGecko juga ada. Kita cari aja. eh Keyword kalau kalau susah tinggal gini aja. Biasanya saya gunakan yang simple. Nusa to IDR udah pasti bakal ketemu gitu kan. Jadi token apa atau koin apa to IDR gitu. Biar biar kita gampang hitung. Nah,
Nah, ini di CoinGecko udah ada, di CoinMarketCap juga ada. Jadi tinggal dicek aja. Siap. Ini supply-nya juga kecil. Lumayan sih. Mantap, saya udah nyobain tuh wallet saya, wallet istri. Ini nanti kamu uang jajannya ngambil dari sini aja. Jadi token yang kita simpan mah aman gitu. Siap. Thank you Om. Ya, ya salah satunya lagi yang menarik sebenarnya ini sih untuk saving USDT ya, yang fiat USDT, ya. BUSD. Di Nusa Finance tuh sekarang rate-nya berapa ya? Coba boleh ini saya buka dulu. Terakhir saya lihat ya itu di angka 5-7%. Coba lihat. 7. Ya, USDT, BUSD 5%. IDRT juga 8% ya. Ya, dibanding om sekalian mau misal punya fiat gitu, deposito di bank, itu cuman 2% saya rasa, mungkin 1-2%. Nah, dan itu kepotong biaya lagi bulanan. Ya, jadi menurut saya untuk deposito fiat ini Nusa Finance lebih menarik lah menurut saya dibandingkan di ke bank ya. Saya sendiri pun untuk perbankan mungkin cuman numpang lewat doang. Misalnya kalau habis withdraw untuk bayar-bayar, sisa dari itu mah jarang ada di bank sih. Ya, lebih hampir 5 tahun sekarang hampir semuanya di kripto sih. Mau di IDRT, BUSD atau USDT atau token koin gitu. Om, itu yang IDRT itu kalau di Nusa fleksibel ya gitu Om? Iya, semuanya fleksibel Om. Semuanya bisa ditarik kapan aja. Mantap itu, 8%. Ngalahin deposito. Ya, mengalahkan deposito dan kita juga dapat bonus Nusa juga. Yes, benar. Jadi kalau diperhatiin itu ada di APY ada yang warna hitam dan hijau ya. Kalau yang hitam itu adalah APY tahunan dari Nusanya. Nah, yang kalau hijau itu tambahan reward dari Dev. Jadi kalau misalnya misalnya masukkan BNB berarti nanti Om akan mendapatkan 5% dalam bentuk BNB gitu ya. Karena yang hitam tuh. Nah, kalau yang hijau nanti selain dapat 5%-nya BNB, Om dapat sekian persen, berapa? 10% berbentuk Nusa. Seperti itu. Ini cocok banget dengan kebun online di mana kita hampir 80% sih. Selain di trading spot, kita di sini gitu. Di yang staking, lending kayak gitu. Yes. Pas banget nih filosofinya kalau kita nanam sambil nunggu pisangnya matang, daunnya aja yang dijual. Ya, filosofi kebun ya. Betul. Jadi kita pakai istilah-istilah yang mudah dan mudah diingat dan mudah dicerna gitu. Tapi ngena juga memang udah kita ngecek oh ini kayaknya ini pas gitu. Siap. Oke Om Wildan, terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga Om. Ya, selamat malam. Selamat malam. Salam buat teman-teman di Nusa Finance. Tetap semangat dan berinovasi. Kita selalu dukung proyek yang yang bagus lah untuk perkembangan dunia kripto di Indonesia. Siap. Sukses terus juga buat Amanya. Dan terima kasih. Ya. Oke, kita lanjut ke acara kedua yaitu analisa market. Udah ada Om Ridwan dari Random Signal.
Halo Om Ridwan. Saya stop sharing dulu berarti. Halo Om. Gimana kabar malam ini? Sehat? Ya sehat. Alhamdulillah Hujan? sehat. Hujan nggak ya di Sehat. sana? Sehat ya. Apa tuh? BTS mau kemana nih? Banyak yang nanya tadi. Wah, ada banyak yang Apakah beris enggak. lagi Pak? Cina gitu. Kayak gitu. Banyak yang lawan arah ini. Ya, BTS-nya yang penting BTS-nya stabil sih. Enak yang lain Stabil pada ya. lawan arah. Jadi kemarin ada koreksi mah itu koreksi normal ya, cuman Ya, dikit semoga doang. aja kayak gitu. Semoga. Ini mau Boleh share screen Om. Kita cek BTS. BTS ini dia lagi ada di supportnya nih Om. Disebutnya pas ya. Tapi semua banyak sudut pandangnya nih kalau menurut saya nih. Kalau saya pribadi bisa begini, bisa kalau seandainya ini kan udah naik bisa begini pun bisa. Ya kalau begini jatuhnya dia bakal bullish. Bakal bullish ya. Ya kalau begini ya. Kalau begini jatuhnya dia ada scanning. Jadi titik bawahnya di mana nih Om? Titik buy. Titik bawah. Mana ya? Nggak ada lagi Om. Tetap di sini nih. Tetap di situ ya masih ya. Iya kalau misalnya ini. Tapi sih saya lihat dari per bulan saya melihatnya. Apalagi ditambah ini udah 1 bulan langsung dia segini kan ya. Ya tinggi banget ditambah dan besok malam kalau nggak salah kan ada GDP itu GDP rilis ya kan. GDP rilis ya. Emang ada GDP rilis ya. Itu harus diperhatiin tuh jadi acuan itu ntar Februari mau kemana itu ya kan. GDP sendiri kalau nggak salah memang udah market udah kelihatan ya mau ke arah mana sebelum si Jerome Powell ngomong tuh orang-orang udah pada ngambil posisi. Nah ini dikhawatirkan takutnya orang udah ngambil posisi start duluan ya kan, karena kan pas The Fed terakhir ngomong itu kalau nggak salah suku bunga itu naiknya nggak terlalu signifikan ya. Terakhir itu kan udah turun tuh 0,75 ya November. Terus Desembernya 0,5 BPS tuh. Nah pas lihat di CME juga hampir 100%, 97% tuh orang milih udah di 0,25 kenaikan. Nah makanya Wallace sama retail tuh udah pada ambil posisi dari sini mereka. Dikhawatirkan mereka buang apa namanya tuh? Ya buang muatan buat koreksi, takutnya gitu karena kan mereka udah start duluan nih, ya kan? Apalagi Jerome Powell takutnya pas konferensi nanti bilangnya takutnya belum mau nurunin suku bunga atau gimana, nah takutnya nggak dampak sama market sendiri ya kan, padahal sih suku bunga juga udah turun gitu. Iya. Kalau suku bunga turun ada kemungkinan kriptonya naik ya Om? Ya, iya kriptonya naik, tapi kan tergantung Jerome Powell ya Om, kalau saya sih. Betul. Takutnya di speak nanti kan dia ngomongnya kayak, oh saya belum mau ngekat atau saya belum mau stop gitu kan, saya tetap bakal naikin suku bunga.
mungkin ada 0,5 juga. Nah, siapa tahu ngomong begitu ya kan. Jadi akan ikut inian koreksi atau gimana. Kalau dari chat sendiri sih, kalau seandainya saya narik garis di sini itu tetap bullish ya kalau dari sini ya. Iya ya. Kalau dia ngambil dari sini. Nah, makanya kalau seandainya BTC-nya stagnan dan untungnya BTC-D-nya itu di kode Batman ini. Nah, untungnya BTC-D-nya itu mendukung buat alt dikit-dikit naik. Ya, secara ETH juga mau nge-reclaim lagi ya ke arah resistennya nih. Mau ngebuat lower high dia lagi nih. Higher low lagi dia di sini. Lower low, lower high, ini higher low lagi tadi di sini kayaknya. Kalau buat di sini nanti kalau memang seandainya mau nge-short tetap harus pasang stop loss kayaknya. Tadi ya Om Eko yang nge-share ke saya tadi. Iya ya. Yang tadi agak ngeri juga tuh. Jadi kita harus pasang stop. Tapi takutnya ini nanti jadi pemicu HNS takutnya nanti kan. Di sini ini headnya takutnya ini followersnya lagi dan dia malah lebih turun lagi ke bawah. Khawatir ngebentuk itu sih. Ya, tadi saya nge-share itu karena khawatir aja gitu, takut orang semua bullish, tapi ada di situ kita nggak ngecek semua faktor gitu. Oh, iya benar. Tetap walaupun bullish kita harus tetap hati-hati gitu. Benar, pasang stop loss ketat lah pokoknya. Ya. Kadang ngeprank juga kan BTC tiba-tiba dia fake out ke bawah, ternyata malah milih descending di sini. Ini kemarin di candle ini udah pada panik tuh orang tuh, yang panjang banget wicknya. Ini ya. Iya. Apa? Ternyata dia berhasil nge-reclaim lagi area resistance malah jebol ke atas. Nama apa? Secara sih kayaknya super. Teman-teman ini kalau BTC apakah ada yang mau request? Ya koin lain misalnya gitu. Gala Om. Gala, oke, nanti kita cek. Mungkin ke Gala dulu atau ke BNB dulu? Boleh Gala aja Om. Gala boleh, siap. Gak ada Gala nih. Ini ada fans berat Gala nih, Om Rusdi nih. Kebetulan Om ikut di DSC-nya sih dulu, jadi ikut perkembangannya juga gitu. Wah sempat udah naik jauh ya Gala ya, waktu itu hype banget ya. Iya. Ya loncat gini lagi Om. Hah? Bisa loncat naik lagi ya? Bisa, tapi tetap ini sih kayaknya dia hati-hati aja. Sini sih enggak. Mungkin kalau memang seandainya dia berhasil jebol sini, mungkin area sini jadi acuannya 0,36. Mungkin kalau memang seandainya dia mau beli ya agak nggak bagus catnya ya kayaknya ya. Awas. Nah, kalau saya sih ngeliatnya agak, soalnya dia udah ngebentur resisten ini, ya kan udah berkali-kali dia nggak kuat naik nih. Nah, ini gimana dia di supportnya aja nih. Kalau memang dia berhasil bertahan, mungkin dia naik atau enggak ya dia bablas ke bawah. Area sini mungkin bisa menjadi acuan. Takutnya kayak BTC kemarin kan dia naik begini, turun, dia naik lagi. Ya sempat tuh Om di BTC dari 23.000 dibanting lagi ke 22. Nah iya benar. Ini ya. Ini kalau berharap set W aja sini mah. Set W aja alt pada naik nih Om. Iya.
Dot juga bagus, udah jebol di Dot. Tinggal semoga dia ngikut Solana Dot. Ada yang mau, siapa tadi mau lirik Dot? Nah ini Dot nih, siapa nih yang mau? Bisa jadi acuan. Udah kita share waktu masih di garis bawah itu ya Om ya, yang waktu paling bawah tuh. Udah. Kalau salah saya share-nya cuma gituan doang ya. Gambar Dot doang. Ini kayaknya ada sesuatu nih dengan Dot saya masuk dikit. Itu pas di harga berapa ya itu ya? Di sini kayaknya sih ya. Kita sini waktu itu. 5 berapa gitu? 52, Iya. 53 kalau nggak salah. Dia belum nembus. Sini belum nyampe dia nih. Belum ya, dikit Harga lagi. terendah kayak sini dah. Iya. 7 di 7. Ya. Ada yang nge-share DYDX kemarin? DYDX masuk sih, kayaknya saya masuk dikit sih. Cuman di sini agak panik juga nih pas turun kemarin. Ini paniknya normal, pasti ngerasain aja sih. Pas ngecek habis turun, ini kalau memang lebih turun lagi saya cut, kalau dia balik naik ya biarin. Ya. Nah, takutnya gini nih tadi Gala nih kayak gini nih. Ya kan? Nah, sama kan ya. Tadi yang reclaim sini atau dia fake out ke atas lagi ya. Jadi gitulah kira-kira. Ada yang mau nanya apa? Silahkan yang mau request. Solana gimana Om? Halo Om? Solana katanya Om. Solana Om. Sol. Oh dia nih. Nah sama di polanya begini. Ini dia mau lagi retest Om Jam nih. Area sini nih dia. Mana ya? Dia kalau selagi dia momen bulan tipis-tipis kayak gini, cat biasanya nggak gampang terdeteksi biasanya. Kecuali kalau bin market. Aduh, bin market tuh mau cat kayak gimana pun udah jelas dah pokoknya. Mau yang naik, tiba-tiba turun. Ini soal saya masuk 9,7 keluar di 16 ini. Terus nggak seret lagi. Masuk lagi di 21. Masuk lagi di 21. Tinggi sekali. Ini dia sama kayak tadi kayak gini nih kayak polanya nih. Ya tetap nih. Nah ya. Ya ada resisten di sini nggak kuat, ya sini juga nggak kuat, ya udah paling ujungnya kalau emang nunggu ya paling sini kalau emang ini. Itu Om. Kalau untuk ke sini mah kayaknya berita buruk kayaknya kalau gitu mah. Iya betul. Kalau dia sampai jebol ke daerah sini pasti berita buruk itu biasanya dia. Ini masih yang terkuat sih di sini lah kira-kira. Kalau mau saya jebol sini ya paling di sini. 21 cocok ya. Saya masih nungguin di 21 lagi. Jangan lah Om lah. 21, 22 lah saya pasang. Matic tuh gagah juga ya kemarin ya. Gagah Om Matic. Ya, dia ada rekomendasi di waktu itu di 0,7 ya waktu awal-awal kita ngobrolin. Iya, 0,8 kayak 0,7. 0,8. Iya. Yang minggu kemarin yang 0,8 tuh. Iya, di sini kayak di sini ya. Mau bagus mana mau bagus.
Dia lagi retest mulu nih area resistennya nih. Ini resisten yang ini kayak pola apa ya Om ya? Pola double bottom ya. Double bottom. Dia hampir sama kayak DYDX yang satu hari. Ya kayak gini kira-kira. Nah, ya mirip banget. Jadi kalau memang seandainya mau nyerap ya belum telat, apalagi Matic juga banyak partnernya kan, dengan harga $1 tuh sangat murah. Matic itu. Matic itu yang paling kenceng beritanya ya kerjasama dengan Samsung. Iya. Tapi ya sekali lagi bukan FOMO ya. Bukan. Jadi ini mah tambahan buat pandangan aja, buat ngambil keputusan kita ada banyak pertimbangan gitu. Di live kemarin juga sempat bahas ya kalau ini tuh 1, 2 gitu ya kan sampai 5 kayaknya. Ya kalau emang mau nyerap untuk jangka panjang boleh di Matic. Boleh ya. Di 0,9 atau 0,8 lagi. 0,9 cukup ya? Cukup. Kalau untuk jangka panjang mah cukup. Selagi nggak ada berita negatif dari BTC mah baik-baik aja kayaknya. Kuat lah kedua atau 3. Kuat. Kelima juga kuat. Nah kemarin 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya token basis AI itu pada naik, ada berita apa ya? Basis AI. Apakah karena si orang-orang Elon di Twitter? Ya, Elon ya itu yang nge-tweet ya. Nge-tweet itu langsung pada naik tuh. Iya, sempat ada beritanya dia nggak balas nge-tweet siapa gitu kan. Kalau dari analisisnya mungkin bisa ketahuan nggak? AI. Nah, saya cuma ini GRT kayaknya. GRT ya? Iya. GRT juga dari segi ini juga nggak inian. GRT ya. Ada nih. Pasal kemarin udah tercantum di sini berapa persen? Kehapus kali. Waktu itu saya pernah ngebaca di mana ya GRT itu total udah dia supply-nya pengeluarannya tuh udah 50%, 65% tuh waktu itu saya pernah baca. Jadi kayak nggak inflasi kayak token lain. DYDX yang dikira inflasinya dia bisa naik segitu apalagi GRT gitu kan. Dengan basis yang AI yang lagi hype. Weeknya juga dia udah jebol, tinggal nunggu aja kayaknya ini mah kalau weeknya. Bagus kok weeknya. Mudah-mudahan bisa naik lagi ke mana tuh sini? Ke setengah juga cukup lah. Sini kalian 0,3. Ya. 0,3 sih yang paling rasional untuk saat ini mah. Oke, teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Shiba aja mungkin Om, Shiba dicek coba. Tadi ada yang curhat Shiba katanya. Kayak semua, kalau menurut saya hampir semua token itu dia berhasil nge-reclaim area resistennya kayaknya. Berhasil ngejebolin. Ya, nggak Shiba, nggak GRT tadi, nggak apa lagi tadi itu. DOT, ya kan? DOT, ya. Itu udah berhasil jebol semua.
Doge juga kayaknya. Saya lagi lirik salah satu NFT juga tuh apa ya? Dego. Dego. Dego saya sempat mau lirik itu. Dego itu udah lumayan lama tuh Dego. Saya masih kayaknya Dego tuh 2 biji atau 3 biji NFT-nya. Oh, zaman BSC dulu ya? Ya, itu ada yang nggak kejual tuh 2 karena waktu itu ETH-nya saya habis beneran. Oh iya, karena ETH-nya habis, saya lupa di wallet yang mana gitu. Ternyata masih di staking dan dapat juga Degonya. Oh. SRP nih agak lumayan nih kemarin nih. Oh, lama banget dia setuainya ya. Lama, paling lama ini. Tapi ada berita Om, dia bakal menang lawan SCT. Dari komunitas dan tim itu kita optimis kita bakal menang. Kalau kita menang, investor dari Dubai pasti masuk. Itu yang udah nunggu keputusan aja sih. Kalau misalnya ini menang dan kasus tidak dilanjutkan, maka investor yang udah nunggu hampir 2 tahun itu masuk jadi. Oh. Jadi waktu kasus ini mencuat itu setelah SRP tanda tangan dengan MoneyGram untuk menggunakan servisnya SRP pengiriman uang dengan cepat gitu. Misalnya kita dari Amerika nih mau ngirim duit USDT, ya, kita ambil jaringan USDC di jaringan SRP gitu. Jadi kita tinggal nunggu aja di Indonesia cuman berapa menit dengan fee yang sangat murah menggunakan SRP kan. Oh iya. Ya, setelah tanda tangan itu langsung kasus mencuat. Padahal kalau itu nggak jadi kasusnya nggak mencuat, dari investor gede di Dubai itu udah masuk. Oh gitu. Itu kan ada imbasnya juga ke project di bawah SRP, Layer Network yang FLR kemarin baru dibagiin itu kan dari 2020 baru bisa dibagiin. Oh iya ya. Ya, karena selama kasus itu berjalan, proyek-proyek di bawahnya itu tidak boleh mengeluarkan token gitu untuk distribusi. Oh. Jadi kita patuh ke regulasi, maka untuk FLR di hold dulu sampai kemarin dipastikan kita menang gitu. Oh, saya nyebut kita karena memang saya ada di bagian SRP gitu kebetulan. Secara individu sih, bukan secara kebun online. Oke, ada mau nanya lagi tuh? Ada yang nanya lagi? Kalau Om sendiri lagi nyerok apa nih sekarang? Saya cuman masih hold DWDX, masih hold dari $1 kemarin pas di sini. Saya masih hold. Terus TWT juga masih hold. TWT ya. Ya. Terus apa lagi ya? Matic. Apa kemarin ya yang DRT kemarin yang masih Aptos kemarin nggak ikut panen dong. Sempat beli ya kan, cuman kayaknya pas unlock, unlock tuh, pas ada info unlock kan, unlock nih gede banget ya kan, cobalah ya kan jual. Saya juga sama, pas unlock jual, takutnya banyak yang jualan muatan, ternyata enggak.
Makanya semenjak itu pas DYDX ada unlock, bodo amat saya hold aja dah. Gak peduli. Beneran naik. Ya. Jadi ternyata yang unlock kemarin dari Aptos, mereka masukkan Aptosnya kembali ke validator mereka. Oh. Jadi kesempatan mereka dapat tambahan Aptos untuk menambah kolom di identitas mereka masing-masing dari si validator Aptos itu. Tetap Sebagai itu nyari dana. Locknya berapa Om? Berapa tahun? Kalau Aptos maksimal minimal berapa ya? Kemarin saya lupa ya. Kemarin padahal udah saya baca. Aptos validator. Lagi ATH Pak. Nih Om. Aptos minimal 40K. Minimum amount of Aptos Berapa bulan ya? Di locknya? Bentar. Saya buka dulu. Ini Om yang nanya ETH, mungkin bisa jadi acuan kalau emang seandainya dia balik lagi ke sini tetap. Mungkin kalau emang main future-nya bisa di short, kemudian kita pasang stop loss kayak di sini nih, takutnya dia reject. Takutnya dia break ke atas ya kan. Tergantung paketnya sih Om. Ada yang setahun, 2 tahun. Oh, lama berarti ya. Lumayan. Ada yang mau nanya token-token lain Om? Silahkan yang mau nanya lagi token lain. Ko Joseph, Bang Kurnia, Yajid, Awi, Fajar. Atau kita cek Nusa aja Om. Nusa boleh. Nusa Painan. Ya belum aneh ini. Soalnya sempat naik ke 2,5 kalau nggak salah. Kalau dirupiahin. Nusa itu saya penasaran di staking IDRT-nya Pak. Kayaknya menarik tadi tuh. Ya, untuk IDRT kalau kita staking ya tinggal staking doang sih sebenarnya. Nggak ribet mesti ngapain. Jadi kita lending doang. IDRT Kita udah itu nyobain ini kan stable juga kan Pak, kayak BIDR gitu ya? Iya. Jadi kita misalnya punya 10 juta, IDRT mah kan tingkat likuidasinya kecil juga karena dia udah IDRT gitu. Udah harga terendah di rupiah itu nggak turun lagi kan? Betul. Nah, kalau misalnya kita punya pantauan koin apa nih nunggu turun, enak juga tuh IDRT-nya kita staking dulu di lending gitu. Kita sebagai supplier, supply market sambil nunggu token yang akan kita beli turun ya simpen di situ enak. Cuman ya resikonya ke inflasi kan, barang yang kita beli itu bertambah naik.
Walah, minus macan ya. Macan ya. Buka pancake aja dulu biar Iya. nyambung nanti. Saya biasanya gitu kalau lagi ribet. Ini ya. Oh, ini mau staking bisa BNBLT. Dulu deh, dulu deh. Betul tuh, kan tidak pemimpin bagus. Pemimpin bagus. Udah banyak kok ini yang staking di sini ya. Banyak. Nah kalau yang simpel ya di landing doang sih, nggak perlu. Iya. Kita cerita di situ. Oh ini doang ya, cash staking ya. Ya. Untuk farmingnya cuman itu doang, Nusa sama BNB. Belum kayaknya, masih dalam pengembangan, nanti ke depannya ada lagi. Saya udah coba, nyaman juga sih. Nyimpen IDRT, USDT. Jadi kita dapat Nusa nggak perlu beli. Iya. Ya ini di supply di. Kita peta tempat itu ya. Nah ini aja nih. Supply tinggi aku kira. Di supply aja. Biasanya kita punya IDRT, kita simpen. Oh, kalau dia nge-approve ya? Ya. Iya, goyang-goyang kan tidak ada. Goyang-goyang. Nggak ada. Goyang-goyang Yang ada inian saldo. Tapi gede juga nih ya APY-nya, lumayan. Gede, lumayan. Dia baru bisa staking di mana Om? Nusa sama? Di PN. Untuk staking mah Nusa baru di Nusa aja. Kalau di Pancake untuk beli doang. Oh, dia baru dikit, baru farming ya dia ya? Iya, baru farming. Ya, proyek paling barunya itu governance. Yang governance itu, jadi kita nyimpen mau sebulan, setahun, 4 tahun. Governance itu di masa-masa bull kayak gini ya, semua kebagian bulannya kok ntar. Kebagian. Gimana Om Rizal? Governance tadi itu Om, rewardnya langsung bisa kita tarik ya, nggak kelok juga maksudnya? Reward nggak kelok. Berarti bisa dapat ini ya, passive income ya Pak? Passive income, betul. Tuh tinggal diklaim aja di atas nanti kalau kita udah landing. Ini estimasi per bulan ya kayaknya ya. Ya. Ini ya. Ya itu untuk yang di apa namanya? Landing ya? Iya.
lending itu kan gimana gimana peminjam. Kalau peminjam banyak, eh, bunganya naik. Keuntungan kita itu Oh iya iya. Kalau dia sedikit sedikit ya. sedikit. Ya. Yang plat itu yang di government. Plat. Hmm. Jadi itu distribusinya per bulan. Oh, per bulan ya. Per bulan. Obat ini jatah distribusi ini ya. Itu yang distribusi kemarin. Oh, dia nggak ada kalkulatornya sini. Nggak ada. Belum ditambahin. Nanti saya kasih masukan deh. Siapa kan bisa buat mikir orang kan, oh tertarik juga nih ya kan, akhirnya masuk. Iya. Kalkulator ya, berarti ini masukan buat Musa. Yang ini apa Om? Ini borrow ya? Borrow, itu pinjam. Jadi kalau misalnya kita kan itu ada maksimal pinjam dari kita punya aset itu 7%, berapa persen beda-beda ya. Kalau biar aman nggak ke likuidasi mah ngambil aja sedikit kanannya. Tapi saya pernah nyoba maksimal tuh. Karena saya lihat token yang saya staking itu akan turun. Jadi saya ngambil maksimal untuk borrownya. Terus saya akan ngambilnya IDR. Nah, token tersebut turun. Nah, IDR yang saya dapat dibeliin lagi ke token tersebut. Jadi dapatnya lebih banyak si tokennya untuk di lending ulang. Itu kayak gitu juga bisa, cuman perhitungannya harus matang banget. Apakah ini mau turun atau naik? Kalau memang dia mau turun, ini ambil maksimal. Setelah dia turun, token kita yang kita simpan itu terlikuidasi kan? Iya. Nah, IDR yang kita dapat beliin lagi, dapat tokennya lebih banyak. Oh iya benar-benar. Jadi emang kayak pedang mata dua kayak gini ya. Asalkan kita benar tahu mau cocok buat yang sibuk gitu, nggak bisa trading harian di spot gitu. Selalu ada jalan untuk mencari cuan. Ya pasti itu mah. Entah dari spot, entah dari farming dimanapun. Mungkin airdrop hasilnya buat farming ya kan makin enak. Iya. Kalau kita nggak mau ngapa-ngapain, misalnya beli BTC simpan, ya sudah simpan aja di lending, nggak perlu pinjam. Nanti kita klaim Nusanya aja kalau butuh sesuatu, bisa ya kayak gitu juga. Soalnya dulu pernah kayak gitu kan, main airdrop nih, hasilnya aduh bingung nih, di farming aja. Kayaknya udah 9:30 ini udah lewat kita dari 1 jam dan nggak ada yang nanya lagi. Nah. Oke, buat teman-teman yang nggak bisa hadir di malam ini, nanti kita record, hasil recordnya kita share di YouTube. Terima kasih Om Ridwan, teman-teman yang hadir juga terima kasih. Sampai ketemu lagi di Rabu depan. Mudah-mudahan apa yang kita share tadi bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman mengambil keputusan. Bukan ajakan kita membeli atau untuk menjual, tapi hanya sebagai pembanding atau untuk mengambil keputusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.